Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika, belajar fisika mudah sama Mode. Mudah-mudahan pamer jumpa dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini Pak Made ingin bicara tentang optik, di mana sebelumnya kalian telah belajar itu gelombang elektromagnetik. Ini masih materi terkait. Nanti optik ini dibagi menjadi dua bagian penjelasan, yaitu optik geometrik dan optik fisis. Untuk pertemuan pertama ini saya ingin bicara tentang objek geometrik, tapi untuk sub yaitu tentang cahaya yang masih berkaitan dengan gelombang elektromagnetik. Selamat menyimak penjelasannya. Baik, kita lanjutkan penjelasan kita. Cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang cahaya, hakikat cahaya yang memanfaatkan cahaya bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya adalah optik. Objek nanti dibagi menjadi dua, yaitu objek geometrik. Ini mempelajari tentang cahaya, sifat cahaya, dan prinsip jalannya sinar pada alat optik. Yang kedua yaitu objek fisis, mempelajari tentang sifat-sifat fisis yang berlaku sebagai partikel seperti polarisasi, dispersi, difraksi, dan interferensi. Mari kita simak penjelasannya satu persatu. Selamat menyimak. Mari kita lanjutkan. Apakah yang disebut dengan cahaya itu? Cahaya menurut Newton terdiri dari partikel-partikel ringan berukuran sangat kecil yang dipancarkan oleh sumbernya ke segala arah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Menurut teori ini, kalau cahaya melewati dua medium yang berbeda, dia lintasannya terus. Ternyata teori Newton ini gagal menjelaskan tentang bahwa cahaya dapat dibiaskan. Muncullah yaitu teori Huygens. Cahaya adalah gelombang, seperti halnya bunyi, perbedaannya antara keduanya hanya pada frekuensi dan panjang gelombang saja. Di dalam hal ini, sebagai gelombang, dia sudah dapat menunjukkan dan dapat dibalukan dan dibiaskan. Nanti menurut percobaan yang bahwa cahaya juga dapat berinterferensi. Mari kita simak penjelasannya lebih lanjut tentang cahaya. Selamat menyimak. Mari kita lanjutkan sifat gelombang cahaya. Cahaya merupakan gelombang transversal yang termasuk gelombang elektromagnetik. Seperti yang kita pelajari pada gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik terdiri dari medan magnet dan medan listrik yang merambat secara saling tergerus satu sama dengan lain. Cahaya dapat merambat di ruang hampa dengan kecepatan 3 kali 10⁸ meter per sekon. Adapun sifat-sifat cahaya yaitu dapat mengalami pemantulan atau refleksi, dapat mengalami pembiasan atau refraksi, dapat mengalami pelenturan atau difraksi, dapat dijembahkan atau berinterferensi, dapat diuraikan atau dispersi, dapat diserap arah getarannya atau polarisasi, bersifat sebagai gelombang dan partikel. Tapi untuk optik geometrik ini akan dibahas sifat cahaya, yaitu mengenai pemantulan dan pembiasan. Mari kita simak penjelasannya lebih lanjut. Selamat menyimak. Baik, kita lanjutkan bagaimana hubungan benda dan cahaya. Berdasarkan daya tembus terhadap cahaya, benda digolongkan menjadi yang pertama yaitu benda bening, benda yang meneruskan semua cahaya yang mengenainya, misalnya kaca. Seperti dilihat pada gambar. Yang kedua yaitu benda tembus cahaya, benda yang meneruskan sebagian cahaya yang mengenainya, misalnya kertas tipis. Yang ketiga yaitu benda tidak tembus cahaya, benda yang sama sekali tidak meneruskan cahaya yang mengenainya, misalnya kayu, seperti terlihat pada gambar. Mari kita simak penjelasannya lebih lanjut. Selamat menyimak. Oke, kita lanjutkan dengan pemantulan cahaya. Cahaya sebagai gelombang dapat memantul bila mengenai suatu benda. Hukum pemantulan cahaya itu hukum Snellius. Yang pertama, sinar datang, I,
sinar pantul R dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Yang kedua yaitu besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Jadi lihat bidang yang bawah, itu ada cahaya datang mengenai cermin, ada garis normal, sinar datang dengan normal bersudut I dan dipantulkan dengan sudut pantul R. Jadi dalam hal ini sudut I sama dengan besar sudut R. Jadi begitu adik, mari kita lanjutkan penjelasan berikutnya. Selamat menyimak. Mari kita lanjutkan yaitu macam-macam pemantulan. Yang pertama yaitu pemantulan teratur, yaitu bila cahaya mengenai permukaan yang datar. Bisa dilihat gambar sebelah, ini misalkan ada cermin datar, ada cahaya datang, maka di situ akan terjadi pemantulan teratur. Yang kedua yaitu pemantulan baur atau difus, yaitu bila cahaya mengenai permukaan yang tidak rata. Seperti lihat gambar di sebelah kanan bawah, jadi permukaan yang tidak rata akan mengalami pemantulan baur. Jadi adik, mari kita simak penjelasan berikutnya. Selamat menyimak. Mari kita lanjutkan sesuai dengan pembahasan tadi yaitu optik geometrik, di mana pada optik geometrik ini akan dibahas mengenai sifat cahaya yang dapat dipantulkan. Nah, pada pertemuan ini lebih lanjut akan dibahas mengenai pemantulan cahaya pada cermin. Berdasarkan bentuk permukaan cermin dibagi menjadi dua, yaitu cermin datar dan cermin lengkung. Nah, cermin lengkung ini ada dua jenis, yaitu cermin cekung dengan jarak fokus dan jarak lingkungan bernilai positif. Sedangkan cermin cembung itu jarak fokus dan jarak lingkungan bernilai negatif. Jadi adik yang bisa saya berikan untuk pertemuan pertama tentang optik geometrik. Mari nanti silahkan coba soal berikut untuk meningkatkan tentang cahaya, hakikat cahaya. Jangan lupa komen dan subscribe. Sampai jumpa pada sub pembahasan pemantulan pada cermin. Sampai jumpa.